Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan dalam suasana Natal ini, saya akan menyanyikan sebuah pujian, kiranya menjadi berkat untuk saudara-saudara sekalian dan juga bagi kemuliaan nama Tuhan. Di sawah dan di ladang ku bekerja, di sana Yesus ada bersamaku. Di rumah dan di pondok ladangku berada, di sana Yesus ada besertaku. Yesus ada bersamaku. Di siang hari atau di gelap malam, di sana Yesus ada besertaku. Di bukit dan di lembah ku bekerja, di sana Yesus ada bersamaku. Di sungai dan di danau sana ku berada, di sana Yesus ada besertaku. Yesus ada bersamaku. Di siang hari atau di gelap malam, di sana Yesus ada besertaku. Yesus ada bersamaku. Di siang hari atau di gelap malam, di sana Yesus ada besertaku. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini mari kita melihat bahwa Tuhan Yesus berkuasa memberikan kepada kita berkat yang betul-betul ajaib dan berkelimpahan. Dengar baik firman Tuhan ini nanti, jangan pedulikan saudara punya sedikit sekarang, Tuhan bisa membuatnya berlipat kali ganda. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, tujukan mata kami semua, saudara pemirsa dan juga semua jemaat kami yang menyaksikan program ini, supaya kami semua mau menunjukkan mata hati kami kepada tangan Yesus. Karena dalam tangan-Mu Tuhan, berkat yang sedikit bisa menjadi berkelimpahan. Kami mau persembahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu untuk menjadi berkat juga bagi orang lain. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru. Injil Yohanes pasal 6. Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15. Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Mari kita baca ayatnya yang ke-9, 89. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepada Yesus, "Di sini ada seorang anak yang punya 5 roti jelai dan 2 ikan.
Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Ada 5.000 laki-laki katanya di sana. Apa yang terjadi saudara sekalian? Di tangan Yesus itu porsi untuk setengah orang, katakanlah demikian. Itu porsi untuk anak-anak. Nah, setengah porsi menjadi berlipat kali ganda menjadi untuk 10.000 porsi. Luar biasa. Saya tidak berani membayangkannya. Pelipat gandaan yang luar biasa di mana? Di tangan Yesus. Katanya Yesus kemudian berdoa dan suruh siapa yang baikkan? 12 murid. Jadi saya tidak bisa bayangkan saudara sekalian, kapan itu terjadi mujizatnya? Ketika mereka mulai bagikan kepada orang lain. Itu hal yang pertama. Ya. Kapan Tuhan bisa memberkati engkau? Ketika engkau mulai menjadi berkat bagi orang lain. Saya mau katakan saudara sekalian hari ini, jangan tunggu kaya baru mau memberi, mau berbagi, jangan. Kita tidak perlu tunggu kaya dulu. Justru sebaliknya, kalau kita apa adanya seperti anak ini kemudian berbagi, kemudian Tuhan tambahkan berkelimpahan. Alkitab katakan ada sisa berapa? Bukan sisa. Di sini Alkitab luar biasa. Jangan pakai kata sisa. Maka mereka pun mengumpulkan dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Saya kagum dengan Tuhan. Kenapa? 12 murid itu tentu tidak bisalah saudara sekalian. Walaupun mereka lapar, itu kan kurang sopan. Sambil bagikan kepada orang, sambil mereka gigit roti dan ikan itu. Nah, tapi mereka berkorban, bagikan itu kepada semua orang, sudah bagi aja. 5.000 bagi 12. Berapa lama mereka berbagi untuk semua orang? Itu sungguh luar biasa. Dan akhirnya mereka mendapatkan apa? Yang 12 keranjang itu. Dalam bahasa Inggris menggunakan 12 basket. Ya, bisa juga bakul sih. Tetapi di sini menggunakan kata keranjang. Saya yakin bahwa satu keranjang itu bisa dimakan sampai 5-6 orang. Jadi saudara sekalian, mari kita belajar hari ini bahwa tetap juga prinsipnya sama seperti yang saya sampaikan minggu-minggu sebelumnya, saudara sekalian. Yaitu apa? Kalau kita mau berbagi dengan orang lain, di sini bukan hanya berbagi, tapi mendahulukan kepentingan orang lain. Itu siapa itu? Orang 5.000 itu pengikut setia Yesus. Atau untuk kita sekarang jemaat. Bila engkau hamba Tuhan yang selalu mendahulukan jemaat dalam berbagai bidang kehidupan, maka saya yakin bahwa Tuhan siap untuk memberkati engkau secara berkelimpahan. Mari belajar percaya seperti itu. Kemudian, sudah lihat apa yang katanya firman Tuhan katakan? Yesus mengatakan, dan setelah mereka kenyang, ayat 12, dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Ini prinsip lagi yang sangat penting untuk kita. Tolong saudara pemirsa yang hidup berkecukupan, jangan boros. Jangan beli sesuatu, kadang-kadang saya kaget. Ada orang beli sesuatu yang kemudian bingung. Mau pakai untuk apa itu barang? Tidak ada gunanya. Jadi apalagi soal makanan dan minuman. Kondisi dunia sekarang tidak baik-baik saja dalam hal pangan. Oleh sebab itu mari kita belajar berhemat, makan dan minum apa adanya,
dan supaya kita bisa berbagi kelebihannya untuk orang lain. Kami punya kebiasaan di sini pada minggu terakhir setiap bulan mengumpulkan beras, mengumpulkan uang untuk membantu orang yang lebih membutuhkannya. Dalam gereja kami tentu saja. Jadi mari kita belajar untuk hidup berhemat, cukup apa adanya, supaya ada kelebihan yang nanti dapat dibagikan kepada orang yang kurang mampu. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan luar biasa memberkati kami dengan firman Tuhan ini. Ajar kami untuk mau berbagi dengan orang lain, tetapi juga kami percaya di balik itu Tuhan akan memberkati kami secara berkelimpahan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.